Dapur. Oke, selamat sore Aymar. Selamat sore. Apa kabar? Oke, artinya apa Kapandu tadi? Gimana? Artinya apa tadi ini? Artinya kabar baik. Oh, kabar Semangat. baik. Iya, jadi teman-teman semuanya, ini adalah podcast penutup kita di Jambore Nasional ya, bareng sama Kak Pandu dan juga ada Aymar, peserta PPK yang ke Jamnas ya Kak Pandu ya. Jamnas. Ada berapa orang kalau dari Jawa Tengah? Dari Jawa Tengah itu ada 2 regu, satu regunya 6 orang. Jadi 12 orang untuk yang putra dan 12 orang untuk putri. Oke, jadi teman-teman semuanya ini nama lengkapnya siapa? Nama kamu? Aymar Amin. Nasif Din Faisi. Oke, Aymar Nasif Din Faisi. Ya, ini teman-teman semuanya, kalau ini Aymar, ini adalah Kak Pandu ya, pendamping dari Aymar. Jadi sebenarnya memang sudah lama sih Kak Pandu. Memang sengaja saya nanti Aymar kita ambil di sinilah, jangan saat TC. Suasananya juga supaya mengena ya. Kak Pandu gimana kalau sebelum saya masuk ke Aymar gimana Kak Pandu menikmati Jambore Nasional sebagai pendamping pertama? Iya. Pertama kali. Ini pertama kali ikut Jambore Nasional yang ke-12 dan menjadi pendamping kontingen PBK Pramuka Berkebutuhan Khusus dari Konda Jawa Tengah. Yang pertama pasti senang dan semangat gitu karena pertama kali. Yang kedua tantangan baru. Tantangan baru. Walaupun saya di sekolahan ngajarnya SLB gitu. Iya. Tapi untuk kegiatan Jambore Nasional ini kan sangat berbeda dengan apa yang di sekolahan terjadi gitu. Jadi mungkin dari manajemen waktu, manajemen makan, manajemen kesehatan, kita sangat atur. Kita bersama dengan teman-teman dari Konda Jawa Tengah, kita atur sedemikian rupa terkait dengan jadwal makan, jadwal jaga, jadwal kesehatan. Itu kita atur semua Kak. Ada piket-piketnya sendiri. Karena kan mengingat anak-anak berkebutuhan khusus ini, alhamdulillah saya di sini sehat semua, sehat dan kuat. Tapi kan untuk menjaga yang tidak diinginkan, kita sudah antisipasi dengan berbagai langkah yang sudah kita rencanakan seperti itu. Dan tantangan ini alhamdulillah bisa dijalani dengan Aymar menjalani dengan enjoy, dengan semangat. Alhamdulillah tidak sakit dan semua kegiatan diikuti ya. Semua kegiatan. Berarti bisa anu lah ya, bisa menyesuaikan. Bisa menyesuaikan gitu. Dan tantangan itu juga itu, selain Aymar bisa enjoy dan teman-teman di Konda juga sangat kompak seperti itu. Bisa semuanya terlewati lah seperti itu. Oke. Kalau Aymar nih, bagaimana perasaan kamu ikut Jambore? Oke, apa Kak Pandu? Jadi Aymar ini dengan semangat dan senang dan penuh semangat dalam menjalaninya karena bertemu dengan teman-teman seluruh Indonesia. Jadi kan di tapak Kempa Putra, Kempa 2 Putra kita itu PBK itu jadi satu dari seluruh Indonesia. Oh, berarti seluruh provinsi di situ? Iya, seluruh provinsi di situ. Jadi ada Jawa Tengah, DIY, Kalimantan Barat atau nggak salah, ada Papua, ada dari Sumatera, gitu kita dari situ. Yang jauh juga ada dari Toli-Toli, kemarin juga ada dari Sulawesi. Itu ketemu dari satu di situ semua. Jadi bertemu dengan seluruh teman-teman di Indonesia. Dia sangat senang seperti itu. Kamu Aymar dapat teman baru. Latif. Oh, Zafran, ada contohnya, ada Latif, ada Zafran seperti itu. Itu teman-teman yang
bisa dekat dengan Aymar di sana, dengan teman-teman yang lain juga. Oke, berarti itu memang sudah dapat teman baru Sudah ya, dapat sudah teman teman baru baru. di sana. Kamu senang ikut Jamnas? Kamu senang? Sa, Kamu senang? sa, Senang. Senang. Sehat kan? Sehat. sa, Sehat. Ah, Nah, terus tadi pagi kamu ikut kegiatan apa? pagi. ai, Ah, ga, Mm-mm, a, i, mm-mm. pagi di sana. Kamu ikut ikut kegiatan apa di sana? Apa? Lihat pesawat. sa, Mm-mm. Iya. Oke. wow, Oh iya. Jadi tadi kan kita giatnya di area Bandara Cibubur. Oh, ya Pusdirga ya. Iya, jadi ada melihat pesawat di sana. Oke. Terus ada kegiatan membatik juga yang di sebelah mana saya lupa itu. Mm-mm. Jadi lebih ke di belakang Kak, di bandara tadi. Oke, oke, Kegiatan. oke. Kalau Kak Pandu sendiri, apa sih tantangan yang Kak Pandu rasakan untuk mendampingi Aymar nih? Dengan apa namanya keistimewaannya, tantangan jenengan ki apa ya mendampingi beliau selama kurang lebih ya 10 harian lah di sini. Sebenarnya tantangannya itu juga ketakutan Kak. Mm-mm, Karena Aymar bertemu dengan orang baru mm-mm. dengan jumlah yang banyak. Takutnya karena kita camp di belakang sendiri, apa namanya, ketika ada jam kosong yang bebas boleh berinteraksi dengan teman-teman, takutnya itu balik ke tendanya bingung. Oke. Itu ketakutan pertama saya itu, bagaimana saya mencari Aymar nanti ketika tidak bisa pulang ke tenda ataupun terpisah dari rombongannya. Itu karena kan Aymar mohon maaf tidak bisa mendengar, Mm-mm. dipanggil pun tidak bisa gitu kan. Oke. Kalau nggak di Senggol senggol, ya. itu juga nggak bakal nengok. Jadinya kan ketakutannya itu. Tapi alhamdulillah tidak terjadi karena Aymar sangat disiplin. Ketika saya bilang jam 9 malam masuk tenda, sebelum jam 9 dia sudah di tenda. Oke. Terus ketika bilang jangan pisah dari teman-temannya, dia akan malah dia yang mengontrol teman-temannya. Ketika teman-temannya pergi, dia langsung manggil pak gurunya, temannya pergi kemana gitu. Kadang-kadang saya yang tanya kemana temannya, ke toilet misal atau beli jajan atau ke pasar Jambo gitu. Oke, oke. Jadi tantangan yang terberat itu di saya karena Mm-mm. pertama tempat baru, teman baru dan banyak sekali jadinya itu. Tapi terjawab alhamdulillah sampai hari ini. Oke, berarti intinya aman lah ya. Aman, Maksud, aman. Dia juga nggak melakukan tidak kemana-mana sendiri, nggak pernah, nggak Pernah sendiri. pernah. Sendiri. Saya sempat suatu malam Mm-mm. memang sudah izin mau main ke depan. Saya perbolehkan dengan syarat jam 9 harus ke tenda. Saya kira sama teman-teman. Terus saya coba cek keliling, ternyata sendirian. Gitu. Terus saya terus di daerah Kempi 2. Oke. Sudah di Kempi 2, dekat patung kuda. Oke. Gitu. Terus saya tanya, mau kemana habis jalan-jalan. Terus akhirnya jam berapa ini? Waktunya pulang. Ya, pulang langsung. Oke. Pulang dengan aman. Bahkan saya cek kembali ke tenda sudah tidur. Tapi dengan kegiatan ini, kalau yang kamu lihat sendiri nih dari perkembangan Aymar, dari mulai kemarin saat mungkin proses dipilih, kemudian ikut latihan training center juga di Kuarcap sampai hari ini. Kalau menurut Kak Pandu sendiri, apakah mungkin Aymar sepenglihatan atau ya selihatnya Kak Pandu, dia sudah bisa mungkin ada hal-hal baru yang dia dapatkan, atau mungkin secara mungkin kepribadiannya dia ada sedikit one step atau satu langkah berbeda dari yang lain gitu Kak Pandu? Kalau dari pengamatan saya sangat banyak berubah Kak. Terutama disiplin. Ya, disiplin, ketegasan dan disiplin dia sangat berubah. Apalagi semenjak mengikuti training center di Kuarcap. Gitu. Dari sekolah, kita tim pramuka sekolah kan sudah menyeleksi beberapa anak yang terpilih Aymar dengan harapan Aymar mampu, pertama fisiknya mampu, yang kedua komunikasinya bagus dan berani gitu. Tapi di tengah perjalanan
Aymar ini agak turun semangatnya. Lambat melewat lah ya. Gitu. Terus kita coba beri penguatan positif lagi, kita semangatin mau, dan alhamdulillah yang saya kaget sangat disiplin. Oke, Jadi- oke. Jadi semenjak ikut training center berapa kali itu Mm-mm. langsung kelihatan perubahannya, sangat disiplin, sangat sopan, sangat Oke. sopan sekali sama orang. Gitu. Dan dari pihak pembina atau dari pihak sekolah, kenapa Aymar yang dipilih? Yang pertama sebenarnya ada beberapa kandidat, Kak. Mm-mm. Ada beberapa kandidat yang memasuki usia penggalang. Gitu. Terus yang kami pilih pertama ada hampir sekitar 5 anak. Yang 2 ternyata sudah mengikuti PPBK nasional tahun kemarin. Mm-mm. Jadi kita coba yang lain. Nah ini tinggal Aymar sama Niko sama siapa satu lagi saya lupa. Secara fisik Aymar lebih sehat, lebih kuat karena Aymar kan atlet. Mm-mm. Secara pengetahuan Aymar sudah lebih mampu daripada teman-temannya. Beraninya jadi sudah sangat mandiri. Oke. Bahkan ketika training center saya hanya mengantar, Oke. paling saya tunggu sebentar, nanti saya tinggal, sudah bisa mengikuti. Itu 3 kriteria itu, kesehatan, terus kemandirian, sama untuk apa namanya, Aymar ini mudeng lah gitu. Seperti itu. Ibaratnya ya lebih mudah untuk Iya, mencerna, Iya. memahami ya. Iya Kak. Oke. Aymar, kamu atlet apa? Kamu suka main apa? Hobinya? Kamu olahraganya? Olahraganya apa? Cara. Oke. Olahraga. Mm-mm. Wih. Kamu dulu di rumah olahraganya apa? Renang apa? Ya. Renang. Mm-mm. Cari. Mm-mm. Cepet ya. Mm-mm. Sudah. Oke. Untuk menyiapkan ini, Oke. dia sama saya memang disuruh sama saya. Hmm. Pokoknya dalam seminggu harus berapa kali olahraga. Olahraganya ada jalan kaki, ada sepeda sama berenang. Memang sebelumnya ada renang. Oh, kamu bisa renang. Bisa. Bisa. Gaya apa? Gaya apa? Berenangnya. Terus satu sama satu gaya Kak. Oh, gaya bebas kayak gini ya? Oke. Iya. Oke. Kalau renang di mana? S O Solo. Oh, di Solo. Oh, dia pernah mengikuti perlombaan di Oh, Solo. oke. Dulu waktu masih jadi atlet. Menang waktu di Solo, kamu menang. Alah. Kalah. Kalah. Nggak apa-apa. Sedih nggak? Peringkat Peringkat 4. empat. Hebat. Nggak apa-apa. Peringkat 4 di Solo. Peringkat 4 hebat. Mm-mm. Sedih nggak? Ya. Enggak. Nangis? Enggak. Enggak apa-apa ya. Sudah. Kalau saya renangnya kecil-kecil. Cil. Kecil. Jadi Nggak bisa. saya nggak bisa renang kayak kamu. Saya sedikit-sedikit. Ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Aku pernah tenggelam. Nah, ini pernah. Jadi waktu di kolam renang pernah tenggelam. Ini waktu berenang. Iya, tenggelam. Nah, terus kalau apa namanya di kegiatan ini ya kan sudah 10 hari ya 10 hari. Aymar sudah belanja apa aja? Beli oleh-oleh apa? Beli apa? Cacat. Jajan. Terus Roti. Roti. roti, Susu. susu, iya Di sana di di pasar. sana. Di pasar mana? Ya. Enggak beli oleh enggak. Jadi ceritanya lucu Kak. Karena dari desa ke kota masuk Trans Studio kaget dengan harganya. Oke, Beli minuman satunya 45.000. oke. Terus beli apa? Kentang goreng sama sosis 45.000 juga. Setelah itu dia nggak mau jajan sama sekali.
Jadi dalam waktu 5 menit dia menghabiskan 90.000. Setelah itu saya kasih uang, saya apa? Tidak mau. Oke. Suruh Pak Pandu simpan. Suruh simpan. Dia nggak mau beli. Sampai sekarang tidak mau beli. Nggak mau jajan. Nggak mau jajan. Eh, Kemarin saya tawarin bakso, nggak mau juga. Kenapa sekarang nggak mau jajan? Kamu apa? Jajan. Kenapa tidak? Ya. Apa? Mahal. Ah, Dia shock di store dulu, dia shock, kaget. Oh iya. Tapi iya. karena sudah membeli, akhirnya tetap dibayar. Oke. Tapi dia sendiri yang transaksi atau? Dia sendiri. Oh gitu. Saya hanya di belakangnya. Saya sudah bilang ini mahal. Nggak apa-apa, pengen coba. Heeh. Terus pas saya kasih tahu harganya kaget. Tapi sudah pesan. Nih, Gitu. Ya tetap dibayar. Habis ini mau beli oleh-oleh buat ibu apa enggak? Beli itu oleh kamu di sana beli tidak? ya. Tidak mau. Oh, kita tidak mau. Sudah saya ajak berkali-kali ke pasar, nggak mau, tidak mau. Dengan Oke. alasan mahal. Saya yang bingung besok kalau sampai Purbalingga, Iya. ditanya orang tuanya itu. Saya ajak berkali-kali tidak mau sama sekali. Oke. Karena trauma ya Iya, mungkin kaget. Dia kaget. Ya jelas di sana di sini 45, di tempatnya paling 5.000. Paling 5.000. 3.000 dapat ya wajar lah. Cuma karena mungkin belum pernah sih ya. Belum pernah. Ya kayak kita sendiri lagi ke Bandung, betul jajan biasa 10.000 tiba-tiba di sakit ya tetap kaget ya. Nah, terus kira-kira kapan ini sendiri? Yang kapan lihat nih ya di kegiatan Jambor ini sendiri, ketika anak-anak seperti ini diikutkan ya, ikut kegiatan pramuka selain tadi manfaat yang penting yang sudah sampaikan, kira-kira kenapa sih pentingnya anak-anak teman-teman PBK ini kita ikutkan di kegiatan semacam kepramukaan gitu Pak Pandu? Apa ya? Karena yang pertama ini kan sebenarnya kegiatan reguler nih Kak. Yeah. Kalau di tempat kami bekerja itu reguler itu umum anak-anak normal. Oke. Jadi ini kegiatan anak reguler tapi anak PBK diikutkan. Nah, ini malah suatu hal yang sangat bagus buat anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi mereka bisa berbaur, bisa berinteraksi dengan anak-anak normal lain. Tidak hanya Sesama PBK sesama ya. gitu. Kalau perkemahan PBK-nya sendiri kan ada yang khusus PBK-nya, tapi kalau yang ikut Jambor ini kan kita mengikuti yang reguler, kita mengikuti yang normal. Jadinya ini hal yang sangat saya dukung karena teman-teman jadi mau mengikuti kegiatan orang-orang normal, mau berinteraksi, dan disitulah ini untuk ajang latihan anak-anak PBK biar nanti bisa bekerja dengan anak-anak dengan mungkin bisa bekerja nggih. Oke. Bisa bekerja dengan lingkungan masyarakat, lulus sekolah nanti sudah bisa berinteraksi dengan anak-anak normal lain. Oke. Intinya akan banyak sekali manfaat lah ya. Terus harapan Kak Pandu apa ini Kak Pandu untuk Aimar atau teman-teman yang PBK? Harapannya nanti setelah pulang dari sini, setelah selesai ilmu-ilmu yang sudah dapat di sini dari training center sampai sini tidak luntur. Oke. Dari kedisiplinannya, kesopanannya, ilmu scouting skillnya itu tidak hilang dan bisa mengajak teman-temannya di sekolah, di rumah supaya ikut lebih positif lagi. Karena Aymar sendiri juga di sekolah ketika mengikuti ekstrakurikuler pramuka dia sudah bisa mengajarkan kepada teman-teman. Oke. Memang punya kelebihan yang di kepramukaannya ya Aimar. Jadi kadang-kadang kalau saya menjelaskan ke anak tidak mudeng, Aymar sini kasih contoh rumahnya. Oke. Dia sudah bisa mengajarkan. Oke, intinya memang ada kelebihan yang Iya. memang di kepramukaannya dia mungkin lebih unggul ya daripada teman-teman yang lain. Jadi ada 3 anak yang pernah mengikuti sampai kegiatan nasional, salah satunya Aymar, itu sangat membantu guru. Kalau kita mengajarkan kan kadang-kadang kita memberikan materi anak tidak bisa menerima. Jadi 3 anak itu termasuk Aymar bisa menyampaikan ke teman-teman, bisa mengajarkan ilmunya ke teman-teman. Oke. Karena mungkin sesama juga sih ya, Iya. lebih mudah Iya. karena tutor sebaya mungkin Iya. ya. Nah, kalau Aymar apa yang mau kamu sampaikan kepada orang tua di rumah? Oke. Itu. Apa? Aymar kepengen ketemu ibu. Oh,
Aymar kangen, kepengen ketemu ibu. Mu pengen ketemu ibu di rumah. Oh, guys. 12 hari Kak. Berarti kan Oh, karena kita mengikuti keluarga Purbalingga kan berangkat tanggal 10. Sampai sekarang udah 11 hari. oke. Sudah telepon ibu, Enggak. sudah. Video call, Enggak. udah. Setiap hari, Baik. setiap hari. Kamu sedih nggak ketemu ibu? Ya. Nangis nggak? Guys. Nah, kamu nangis karena kangen. Nah, itu. Dari hari kemarin pengen ketemu ibu. Mulai hari kemarin. Mm-mm. Tapi sampai nangis nggak? Saya sih tidak melihat, cuma ini berarti bilang nangis. Oh. Mungkin ngumpet ya. Iya. Ya wajar lah ya, nyatanya udah lama nggak ketemu. Iya. 12 harian 12 kan hari. pasti ya namanya juga ya masih anak-anak sebagainya. Nanti kalau pulang sampai rumah ibu dipeluk ya, Rumah ibu. Ah. Ah. pak ya, oke. Oh, terus bilang seneng, sehat, Senang. senang Ah. ya, oke. Itu ya, semoga semakin suka sama pramuka. Semoga kamu semakin senang berpramuka. Senang, iya. Nah, oke. Oke. Itu ya karena kebetulan kita satu desa dengan si Aymar. Jadi waktu saya juga pertama kali itu dengar siapa ya PBK yang mau ikut ini ya. Tapi begitu kapan bilang ini dari Serayu Larang, saya langsung pikirannya ke ini. Aymar langsung. Oh pasti Aymar ini. Karena di desa juga dia tidak bermain dengan sesama tunarungu, sesama tuli, tapi bermainnya dengan anak-anak umum. Oke. Jadi kalau dia kan di asrama Kak. Mm-mm. Jadi kalau Sabtu Minggu pulang itu jadwalnya main sama teman-teman di rumah, mungkin main bola, main apa gitu. Memang sudah berinteraksi dengan teman-teman normalnya sudah dari kecil. Oke, jadi memang seperti tidak seperti tidak PPK lah ya ini Iya. teman karena iya kan saya juga sedikit banyak kan juga tahu ya. Iya. Ketika Aymar di rumah ya seneng bal-balan, seneng main teman-teman yang memang itu karena kan memang cuma beda RT Cuma beda sih, ya? beda Oh. RT sama Deket ya Kak? deket sama banyak Aymar. Makanya saya seneng. Jadi di tempat saya di Seralarangan ada anak yang seneng pramuka itu. Iya. Saya seneng pokoknya di tempat saya ketika ada walaupun apapun itu yang penting dia mau ikut pramuka, Mengikuti. apalagi sampai ke tingkat nasional. Ini bagi saya aset ini Aymar itu aset. Semoga nanti ke depan bisa berprestasi. Iya namanya. Ya, kamu mau ranking 1 Kamu di sekolah peringkat berapa? 2. Oh 2 hebat. Di kelas. Nanti harus peringkat ya Oke. ya belajar berdoa sehat. Oke. Oke, terima kasih ya bagaimana caranya? Terima kasih. Oh, terima kasih. Oke, terima kasih sama-sama ya. Semoga sehat selalu ya. Besok kita pulang sehat, selamat. Oke. Besok kita pulang. Iya. Iya. Terima kasih Kak Pandu juga sudah mendampingi. Sama-sama. Saya jadi terus seneng ya sedih ya terharu ini. Terharunya di tempat saya akhirnya ada yang ikut. ada yang ikut sampai tingkat nasional. Saya senang sekali. Semoga ini bisa menginspirasi. Saya malah nggak tahu kalau Aymar anak Serayu Larangan. Saya malah nggak tahu sama sekali. Makanya saya senang. Jadi saya pun terinspirasi dengan si Aymar dengan segala kelebihannya, keistimewaannya ini sudah sampai ke tanah Cibubur itu. Waduh, jadi sedih, jadi terharu. Jadi saya senang sekali ketika ada teman-teman yang seperti Aymar ini bisa masuk sampai ke tahapan tingkat nasional seperti ini, ikut kegiatan sampai 12 hari di sini, bisa menyesuaikan diri, mendapat banyak manfaat dan perubahan yang positif ini. Saya berharapnya semoga semakin banyak teman-teman generasi muda yang bisa terinspirasi oleh Aymar. Amin. Terima kasih Pak Pandu sudah menjadi pendamping yang hebat.
pendamping yang Saya juga belajar bahagia. di sini, sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar di sini. Semoga nanti kita semakin suka dengan pramuka, Amin. semakin banyak mendapatkan manfaat dan bermanfaat juga untuk masyarakat. Amin. Terima kasih ya. Terima Terima kasih. kasih ya. Pak, Pak. Terima kasih Kak Pandu. Sama-sama, Sehat selalu. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Ini tepuk Oh tangan. iya, tepuk tanda gini ya, tepuk tanda gini. Oh iya, lupa. Oke, terima kasih. Sudah. Makasih. Sama-sama ya. Tos. Tos dulu. Tos.